disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Megawati MPD, kemudian dilanjutkan juga dengan Ibu Anesti Budi R. Mirawati atau Bu Mera, SPD MHUM, dari keduanya dari tim ERA. Ya. Nah, jam 11 nanti kita sudah bisa connect dengan beliau untuk menyajikan materi ini. Namun sebelumnya, seperti pesan kemarin, Bapak Ibu apakah sudah membuka link untuk melihat isi dari referensi yang dikirimkan kemarin? Ya, kalau belum silakan sekarang dibuka. Saya sudah merasakan nih Pak Komang ya. Itu yang di grup ya. Nah, di grup ada. Coba dibuka 3 link itu, semuanya dieksplor, ditemukan, coba pilih ya. Dari situ banyak buku-buku. Silakan dipilih kira-kira buku apa. Jangan lupa dicatat namanya, nama pengarangnya siapa, judulnya apa, buku tentang apa. Kemudian yang paling penting ini cocok untuk mapel apa saja yang bisa dipakai untuk mendukung mata pelajaran apa saja. Coba ya, semua Bapak Ibu supaya melihat. Jadi 3 link itu dibuka semua. Iya. Karena referensinya beda, Bapak Ibu. Klasifikasinya beda. Jenis bukunya juga beda. Di grup ya, di grup sudah ada. Ada waktu 5 menit. Sudah bisa? Belum. Masih loading. Isinya beberapa referensi buku ya, berupa buku. Dari 3 link yang berbeda ini. Sudah, Pak? Ini. Oh, sulit ya, sulit ya. Malah tidak connect, Pak. Malah jaringannya enggak stabil. Ya. Sekarang dipilih kira-kira buku apa, judulnya apa, dan untuk mengajar mata pelajaran apa saja. Dari sekian buku itu link 1, link 2, link 3 sudah dibuka. Nah, ini sudah muncul. Pilih salah satu. Ya. Pilih. Ya sudah. Judulnya buku apa, pengarangnya siapa, dan bisa digunakan untuk mapel apa saja. Oke. Ya. Judulnya apa dicatat dulu secara manual, nanti
Ya, judulnya apa? Penulisnya siapa? Ini dibuka di link, Bang. Di link tadi, Bang. Silakan. Apa? Bisakah mikroba berkomunikasi dengan spesies misalnya? Judulnya ini kan? Ya, penulisnya siapa itu penulisnya? Ya, silakan. Belum bisa masuk. Oke. Belum bisa. Oh, belum masuk. Nomornya Bapak belum? Coba dilaporkan ke saya. Mungkin bisa minta ke Mas ya, Bu apa pasti dulu Mas Hendri yang ya. Ya bisa. Betul. Iya, iya. Nah, ini juga apa? Catat saja. Nanti kalau Nah, ini Bu Mega sudah hadir. Ya, Pak Hadi, ada pesan dari Bu Mera juga untuk para peserta di tautan link Room to Read dan Literacy Cloud, katanya bisa dipilih bahasanya jadi bahasa Indonesia. Oh, gitu, untuk peserta. Ya. Iya. Ya. Bisa dipilih pakai bahasa Indonesia ya. Selamat siang, Bu Mera ya. Bu Mega, maaf Bu. Soalnya kembar Bu. Selamat siang Pak. Ini sedang pesan seperti pesan kemarin, ternyata betul yang disampaikan Bu Mega, baru di linknya baru dibuka hari ini. Jangan buka rahasia Pak. Bagaimana Pak Ibu? Sudah? Belum. Mungkin Bu Mega bisa diawali dulu karena loadingnya rupanya agak lama ini. Ya, Ya Pak, boleh. Saya bisa memulai nanti pas saatnya dibutuhkan, boleh saya beri waktu. Oke, Bu. Bapak Ibu, ini kita akan bersama-sama membahas kegiatan membaca ekstensif ya. Membaca ekstensif. Kalau kemarin kita sudah banyak belajar tentang membaca intensif, nah kita perdalam lagi membaca ekstensif yang kedua. Untuk itu
waktu saya serahkan kepada Bu Mega. Jangan lupa Bapak Ibu yang kemarin kertasnya masih ada? Kertas 2 warna? Ya, siap. Monggo Bu Mega. Terima kasih, Pak Hadi. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kan dicatat namanya. Berarti suara saya bisa cukup jelas terdengar ya Bapak Ibu sekalian. Judul bukunya. Terima kasih responsnya, rame ini nampaknya. Ya, saya Megawati dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana. Dari Jogja, saya dan Bu Mera, juga dari Prodi yang sama, akan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian menjalani modul 5 ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kami ini berdua, duo M, Mera dan Mega, tapi Mega duluan yang muncul ini ya Bapak Ibu sekalian. Saya minta izin untuk share screen PowerPoint. Oops. Ya, sudah terlihat? Sudah Bapak Bu? Ibu sekalian? Sudah, Ya, sudah. cukup jelas ya. Sudah jelas Bu. Ya, PowerPoint ini ada di Google Classroom Bapak Ibu sekalian, tapi memang agak sedikit berbeda. Saya mengubah beberapa urutan slide supaya bisa lebih padat ya, karena nanti Bapak Ibu sekalian harus melakukan workshop dan gallery walk. Ini adalah inti dari modul 5. Ya, mari kita mulai melakukan perjalanan bersama-sama untuk mempelajari modul 5, strategi membaca ekstensif dalam pembelajaran. Jadi map-nya ini ya. Baik, struktur presentasi atau katakanlah fasilitasi kami adalah ini. Ada tujuan nanti yang paling penting, kemudian pendahuluan kita akan melihat ulang beberapa poin tentang ME, kemudian materi dan strategi serta kegiatan ME yang akan juga ditambah dengan praktek dari lembar kerja 51 sampai dengan 55 yang nanti akan dipilih Bu Mera ya, yang mana. Tetapi target atau tujuan yang paling penting Bapak Ibu sekalian adalah bahwa dalam modul 5 ini sampai dengan nanti agak sore ya, Bapak Ibu diharapkan bisa kembali diingatkan bagaimana prinsip dan strategi ME membaca ekstensif serta menerapkan aktivitas prabaca, ketika baca dan pasca baca yang berasal dari ME tetapi dimanfaatkan juga untuk MI. Yang ketiga, nah ini adalah workshopnya nanti. Bapak Ibu sekalian akan diajak untuk merancang aktivitas pra, ketika, dan pasca baca, sehingga siapa tahu nanti pulang dari sini Bapak Ibu sekalian sudah punya satu lesson plan, satu rencana pembelajaran yang bisa dicoba langsung, dipraktekkan langsung dengan murid-murid Bapak Ibu sekalian. Gimana? Semangat? Bagaimana Mbak Ibu? Semangat? Semangat ya. Semangatnya kok lemes gitu ya? Belum makan, Pak. Semangat ya Bapak Ibu sekalian ya. Semangat ya? Oke. Baik, nah kenapa semangat? Karena Bapak Ibu sekalian ini akan juga mendapatkan dampak positif dari penyusunan modul 5
yang dilatar belakangi oleh pengalaman membaca yang masih kurang dimanfaatkan, pengalaman membaca ekstensif yang masih kurang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran lainnya. Jadi biasanya ME itu dilakukan dalam proses pembelajaran bahasa. Padahal bisa juga sebetulnya pengalaman membaca yang Bapak Ibu rancang untuk para siswa atau mahasiswa yang berguna, bahkan sangat bagus diterapkan untuk proses pembelajaran mata pelajaran lainnya. Misalnya mungkin sejarah, biologi. Wah, nanti Bapak Ibu sekalian ini ya yang akan menjajaki. Dan malah saya akan belajar dari Bapak Ibu sekalian. Wah, untuk ngajar tentang sains, tentang IPA, rupanya bisa juga ya pakai ini. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti ada berbagai ragam kegiatan pasca baca secara ekstensif yang dapat Bapak Ibu coba lakukan begitu, supaya nanti bisa disinergikan, diintegrasikan di dalam mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu ya, yang Bapak Ibu geluti selama ini. Ya, nah mari kita melihat diri sendiri dulu ya. Kalau tadi kita mau masuk ke dalam sebuah proses bagaimana memanfaatkan ME di dalam proses pembelajaran mata pelajaran saya. MI biasanya ya. Nah, mari kita mulai mencari kertas pink Kertas dan pinknya, kertas biru. Nah, ya. Kertas pink itu kita pakai untuk merespon ya begitu ya. Benar. pink, ya. Nah, Yang pink ya, ya. Yang pink ya. Ya, Ayo. yang pink itu untuk ya, benar. Gue banget gitu ya. Sedangkan yang biru itu untuk merespon tidak. Oh ya. Belum Biru pernah. tidak. Berarti yang pink Ya, sebelah betul. kanan ya Bu ya? Oh, monggo Pink sebelah saja. kanan ya. Nah, pink sebelah kanan Mbak Ibu untuk ya. Nah, yang tidak sebelah kiri yang biru ya. Oke. Pelajaran apa etika sopan santun ya Pak Andi ya, Pak Iya, Andi ya. Bu. Baik, sudah siap dengan pertanyaan ya. Saya tunjukkan di layar, tapi kita kerjakan yang pertama dulu. Kegiatan membaca bagi saya menyenangkan. Boleh? Pink atau biru? Menyenangkan. Kegiatan membaca bagi saya menyenangkan? Menyenangkan, Ya, Ibu? atau tidak? Ada yang biru ada yang itu, Pak. biru ya, ada yang biru ada ya. Yang biru ya. Nah, Nggak ada yang apa-apa, biru. ini namanya benar-benar saya gitu ya. Jujur. Jujur kacang hijau ya Bapak Ibu sekalian. Itu bubur, Bu. Oh iya, salah dikit Pak. Kemudian, kegiatan membaca bagi saya membosankan. Bagaimana? Ada yang tidak, ada yang iya, Bu. Ada yang ya, ya. Ada yang ya, ada yang, tapi banyak yang tidak kok, Bu ini, Bu. Oke, terima kasih. Saya tidak hendak memprovokasi harus bilang ya kok, Pak. Baik, baik. Bapak Ibu sekalian, kita maju lagi ya. Ini pertanyaannya sudah mendarat ke pembelajaran. Apakah saya menggunakan teks bacaan dalam kegiatan belajar mengajar? Ya, pada umumnya Pink ya, ya. Bu. Pink. Ya. Karena diberitahu kanan tadi saya jadi tahu nih, pink nih gitu ya. Terima kasih. Apakah saya menyiapkan kegiatan lanjutan yang menyenangkan di dalam kegiatan
menggumuli teks bacaan itu? Apakah saya merancangkan atau menyiapkan Kegiatan lanjutan. kegiatan lanjutan yang menyenangkan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan teks bacaan? Pada umumnya, ya Bu. Nah, Ya, oke. Bing. Yang ketiga, apakah saya menyediakan lembar kerja siswa yang memfasilitasi peningkatan kegiatan baca siswa? Wah, ini berarti sudah oke semua Bu ini Bu. Wah, sudah oke nih. Wah, ini kita bisa diskusi nih ya. Iya Bu. Terima kasih. Kita lanjut pada 2 gambar ini yang Bapak Ibu masih ingatkah? Pinknya boleh ditunjukkan nih supaya saya tahu juga Iya. gitu ya. Sudah pernah lihat gambar ini Bapak Ibu? Kalau sudah sebelah kanan dilambaikan, ya. Iya. Ada juga yang tidak Bu. Belum Satu ya. orang ya. Oke. Belum pernah lihat gambar ini. Ya, oke. Nah, saya kira gambar ini dipakai untuk mengungkapkan bahwa ME dan MI ini sahabat baik gitu ya. Berteman baik, bergandengan. Jadi kegiatan MI dan kegiatan ME itu bisa dirangkai bersama. Kemudian di dalam konteks GLS, gerakan literasi, maka sebagai guru kita perlu menyeimbangkan kegiatan MI dengan kegiatan ME. Ini tujuannya ya Bapak Ibu sekalian, modul 5 ini sekarang mau mempertemukan MI dan ME. Jadi Bapak Ibu siap-siap loh ya, jangan terlalu memisah-misahkan dengan tegas MI dan ME dalam kegiatan kita ini ya. Nanti justru kita mau melihat bagaimana MI dan ME itu bisa dirangkai bersama-sama. Ya, siap ya Bapak Ibu sekalian, dengan paradigma itu kita maju untuk mengingat-ingat lagi ya. Ada prinsip-prinsip, ada beberapa pengertian tentang membaca ekstensif, yaitu fokus pada kuantitas bacaan, jadi membaca sebanyak-banyaknya, itu menjadi fokus ME. Lalu ME juga bertujuan untuk mendapatkan informasi dan, wah ini yang penting nih ya, dan kesenangan dari apa yang dibaca. Jadi fun gitu. Baca itu senang. Nah, itu adalah tujuan ME. Kemudian ada karakteristik yang lain, yaitu kebebasan siswa. Memilih bacaan sendiri atau membaca tanpa disertai tagihan. Ya, habis diberi bacaan lalu jawablah pertanyaan berikut ini. Enggak, itu bukan ME gitu ya. Nah, 3 karakteristik dasar ME ini kita coba olah, dan mari kita coba memikirkan bagaimana ketiga karakteristik ini, 3 karakteristik ME ini mendukung siswa dalam aktivitas MI. Apakah kita bisa membuat siswa kita itu membaca intensif, tetapi juga menerapkan karakteristik kuantitas bacaan, kesenangan, dan membaca tanpa disertai tagihan. Nah, Bapak Ibu silahkan menengok ke kiri atau ke kanan, mengobrolkan ya, mendiskusikan pertanyaan ini sebentar. Bagaimana ketiga karakteristik dasar ME ini mendukung siswa dalam aktivitas
MI. Saya beri waktu 2 menit. Oke. Silakan Bapak Ibu dirundingkan dengan teman satu kelompok. Kira-kira bagaimana? Apakah ketiga karakteristik itu yang berwarna kuncinya ya, yang berwarna itu bisa mendukung aktivitas membaca intensif anak-anak? Bisa apa enggak? Nah, gitu ya. Dengan alasan tentunya ya. Oke. Bagaimana? Bagaimana? Sudah ada yang siap, Bapak Ibu? Silakan. Oke, ada yang siap, Bu? Bu Mega? Mari. Wah, belum 2 menit sudah siap saya. Silakan maju, Pak. Perkenalkan dulu, Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Ikitur Sudasmo dari Kabupaten Kelungkung, Bali, tugas di SMP Negeri 3 Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Salam Oke. kenal Ibu Megawati. Salam kenal Bapak. Nggih. Terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana ketiga karakteristik dasar ME ini mendukung siswa dalam aktivitas MI. Saya rasa bahwa dalam membaca ekstensif ini, di mana ada 3 karakter, yaitu fokus pada kuantitas bacaan, kemudian bertujuan untuk mendapatkan informasi dan kesenangan, kemudian kebebasan siswa membaca tanpa disertai dengan tagihan. Kalau ini sudah dilakukan berulang-ulang, yang menjadi nanti suatu kebiasaan, di mana kebiasaan ini tidak akan enak untuk yang bersangkutan atau individu itu kalau suatu ketika dia tidak mendapatkan kegiatan membaca. Tentunya dengan kebiasaan ini dapat dimanfaatkan di dalam kita memberikan membaca intensif. Jadi suatu ketika anak-anak akan merasakan bahwa tidak ada lagi batas antara membaca intensif dan membaca ekstensif. Saya sangat setuju dengan lambang tadi di mana ada tangan kiri dan kanan. Saya nggak jelas itu kiri apa tangan kanan atau kiri-kiri atau tangan. Tangan bergandengan. Ya. Apalagi yang bergandengan antara Mi dan Mi. ya. Ya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Maaf saya Tepuk tangan tidak. Bapak Ibu untuk Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih untuk sharingnya. Kita maju dulu ya Bapak Ibu sekalian supaya cukup waktu nanti untuk 2 aktivitas di akhir sesi saya. Iya, Bu. Nah, kita lanjutkan dengan prinsip-prinsip yang tadi sudah disinggung juga ya. Bapak tadi mengatakan bahwa kalau ini dilakukan berulang-ulang, lalu siswa bisa tetap menikmati membaca intensif itu juga gitu. Nah, kita lihat 10 prinsip utama ME yang yang juga akan menjadi sorotan. Beberapa akan menjadi sorotan di dalam modul ini. Yang pertama adalah materi bacaan mudah. Nah, nanti kita lihat ya seberapa mudah kita memilih bacaan itu yang mudah. Kita mengajari siswa memilih bacaan yang mudah. Seberapa mudah? Nanti kita lihat. Kemudian ketersediaan berbagai tema bacaan. Di sekolah, Bapak, Ibu, dan mungkin juga adalah perpustakaan sekolah, perlu bersiap-siap nih kalau nanti kita akan bersama-sama mempraktekkan MI dan ME di dalam sekolah kita,
perlu ketersediaan berbagai tema bacaan. Kemudian pemilihan bacaan secara mandiri, jadi jangan dipilihkan oleh guru, tapi anak juga diberi kesempatan memilih bacaan sendiri. Kuantitas bacaan yang banyak, nah ini tadi fokus yang kuantitas bacaan, kemudian kecepatan membaca yang meningkat, itu juga merupakan salah satu prinsip yang perlu kita lihat apakah ada hasil dari pembiasaan membaca. Salah satu hasil yang bisa kita cari tahu ada tidaknya, terjadi tidaknya adalah kecepatan membaca yang meningkat. Setelah itu juga ada, tadi juga merupakan salah satu karakteristik yang didiskusikan, fokus membaca pada informasi, kesenangan, dan pemahaman umum. Ini adalah prinsip atau karakteristik dari ME. Nanti kita juga coba memanfaatkan ini untuk MI. Membaca sunyi dalam hati, kemudian membaca merupakan ganjarannya. Jadi bisa membaca itu sudah hadiah gitu ya. Bagaimana kita bisa menciptakan perasaan dan pola pikir seperti itu pada diri siswa-siswa kita. Nah, yang dicetak besar ini adalah sesuatu yang nanti Bapak Ibu praktekkan. Ya. Guru membimbing dan menyediakan aktivitas yang membangun, yang menolong siswa untuk bisa, untuk makin, begitu ya. Jadi menciptakan, mendesain, menyediakan aktivitas scaffolding, aktivitas yang membangun, yang menolong, memfasilitasi supaya bisa mempermudah kegiatan membaca siswa. Lalu prinsip utama dari ME juga adalah guru sebagai teladan. Nah, itu sebabnya tadi di bagian awal ada pertanyaan, bagi Bapak Ibu membaca itu menyenangkan atau membosankan? Kalau tadi masih ada yang wah membosankan, hati-hati, kita perlu menjadi teladan bahwa membaca itu menyenangkan. Karena kita mau mempromosikan ini ya, gerakan gemar membaca, literasi, kegiatan literasi di sekolah. Nah, mari kita berproses bersama. Jangan-jangan sebabnya salah satu faktor yang membuat kita sendiri sebagai guru selama ini menganggap membaca itu membosankan karena mungkin milih bacaannya keliru nih. Mungkin, nah mari kita juga ikut berproses untuk diri sendiri supaya menjadi role model, menjadi teladan di dalam pengembangan kegiatan membaca ekstensif. Baik, kita lanjut dengan kesempatan. Apakah Bapak Ibu punya pertanyaan? Nah, kali ini boleh kalau ada yang mau bertanya lisan, langsung, atau boleh juga Bapak Ibu mungkin sepanjang sesi ini menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang timbul, yang sudah sangat ingin ditanyakan begitu, dan mungkin juga berguna untuk banyak peserta yang lain. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan Bapak Ibu itu di clip chart yang sudah disediakan ya, di clipboard atau clip chart yang sudah disediakan di ruangan ini. Wah, saya lihat kayaknya ada sekitar 3 mungkin ya, kalau saya tidak salah Ya, Bu. 3, menghitung. Nah, mari boleh langsung nanti mendekati clipboard yang paling dekat.
Ya, silakan Bapak Ibu kalau Bisa ada dipindahkan pertanyaan. lebih dekat, ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di post-it itu, kemudian nanti ditempel di clipboard ya. Oke. Ya, atau langsung menulis di clipboard mungkin ya. Mari, Bapak Ibu, apakah akan ada yang bertanya sekarang atau kita simpan pertanyaannya di clipboard dulu? Nanti akan ada kesempatan lagi untuk bertanya. Kita simpan dulu ya. Baik, Iya Bu, saya disimpan dulu. lanjutkan. Ya. Dilanjut Ya. dulu. Nah, saya lanjut sekarang dengan target kita untuk menyiapkan program membaca ekstensif. Apa yang pertama-tama perlu kita persiapkan, yang perlu kita ketahui untuk menjadi dasar pelaksanaan program membaca ekstensif yang tadi juga ada di dalam 10 prinsip utama dari ME. Nah, kita harus menyediakan berbagai jenis bacaan, berbagai genre, ya, untuk bisa dipilih oleh siswa-siswa kita. Jenis bacaan itu bisa bacaan fiksi atau bacaan informasi, bisa bacaan yang berjenjang dan tidak berjenjang. Kemudian juga bisa tema atau genre yang bermacam-macam sehingga kita bisa memfasilitasi minat siswa yang pasti berbeda-beda. Nah, nanti kita pun perlu memilih bacaan yang kita sediakan untuk siswa, tetapi kita juga memberdayakan siswa untuk memilih sendiri bacaan yang dia mau baca. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, ini tadi sudah tema atau genre bisa macam-macam, baik berupa tema petualangan, biografi, komedi, fabel, sesuatu dengan muatan budaya, lingkungan hidup, fantasi gitu ya, sejarah, horor atau misteri, romans, ekonomi bisnis, olahraga, masalah-masalah sosial, kisah-kisah perjalanan, humor, dan lain-lainnya. Mungkin ada yang fan fiction, wah kalau zaman sekarang ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan ini, mari kita coba ya berlatih untuk mengidentifikasi jenis bacaan apa ya ini ya. Mungkin secara sekilas, kalau nanti Bapak Ibu juga punya waktu atau saya beri waktu lebih lama lagi untuk melanjutkan petualangan membuka 3 link yang tadi ditugaskan ya. Kita coba lihat ini dulu Bapak Ibu sekalian. Jenis bacaan apakah? Oh, bentar, macet nih. Ya. Jenis bacaan apakah kira-kira buku ini? Yang covernya seperti ini, judulnya adalah Lahirnya Nipo Haji. Nah, Bapak Ibu boleh menjawab dengan gesture, dengan gerakan yang mungkin saya tidak akan bisa lihat ya. Itu F atau I. Fiksi atau informasi. Fiksi atau informasi. Agak ke atas Bapak Ibu. Nah, kalau 2 berarti fiksi ya.
Ya, Oke. dua miring begini ya kayak orang Ya. nari ya. Oke. Fiksi Fiksi. atau informasi? Kebanyakan Kebanyakan fiksi, Bu. menjawab Jawabannya fiksi, Bu. ya. Oke. Apakah ada yang mau mengungkapkan mengapa Ya. menganggap atau memprediksi ini adalah jenis bacaan fiksi? Oke, ini Bu, dari Ibu siapa ini? Ibu jawab apa? Fiksi apa? Fiksi. Fiksi. Coba alasannya apa, Bu? Kok memilih fiksi? Kira-kira gambar itu menurut Ibu fiksi ya? Fiksi, Pak. Ya. Kira-kira alasannya apa? Karena bercitra dongeng pada zaman dahulu. Ya. Oh, Oke. baik. Terima kasih. Karena ini kesan gambarnya dan judulnya seperti cerita dongeng, begitu ya, Ibu? Bagaimana kalau yang ini? Bill dan Sol ya. Billy dan Soli. Billy dan Soli. Billy dan Gambarnya seperti itu. tangannya diangkat. F atau Ya. I? Pada umumnya menjawab F, Bu. Wah, ini menarik. Fiksi. Bisa di Kira-kira alasannya apa ya, Mbak Ibu? Siapa yang bisa mengungkapkan alasannya? Pak Robert, barangkali? Saya belum pernah membaca buku ini, tapi melihat judul, dugaan saya mau menceritakan kehidupan Billy dan Soli. Karena itu berkaitan dengan fiksi. Sekian. Terima kasih, Pak. Karena nggak ada kayaknya orang terkenal namanya Billy dan Soli gitu ya, Pak ya. Orang terkenal yang betul-betul hidup di zaman-zaman ini gitu ya. Rupanya tidak tergoda atau tidak terintimidasi dengan Simbol lambang itu ya. ini ya, Bapak Ibu ya. Apakah bisa melihat kursor saya ini? Iya, Bu. Simbol Kemendikbud. Simbol dari Tuturi Handayani. ya, jadi Bapak Ibu mulai diingatkan kembali ya bahwa kita tadi mengungkapkan MI dan ME bergandengan. Nah, rupanya fiksi dan informasi ini juga seringkali dipakai untuk pendidikan, pembelajaran begitu ya. Baik, berikutnya fiksi atau informasi? Di dalam web. Ayo. Ya. Judulnya adalah di dalam World Wide Web Ayo. dan gambarnya Termasuk apa, Bapak Ibu? seperti itu. Termasuk apa? F. Padamunya menjawab informasi, Bu. Oh, gitu ya. Mengapa ya? Silakan, Bu, barangkali punya alasan, Bu. Kalau dilihat dari gambar itu kita menggolongkan ke informasi karena apa? Karena di sana ada pesan atau informasi yang kita ketahui untuk masalah yang terkait dengan web. Terima kasih. Dengan web. Ini dari segi gambar, Bu ya. Barangkali ada yang berpendapat dari segi judul. Dari segi judul. Pak Komang, mana Pak Komang? Barangkali Pak Komang punya pendapat dari segi judul, ada enggak indikasi ke membaca apa ini? Informasi. Ya, kalau saya justru tertarik dengan captionnya, jadi judulnya bukan gambar. Di sana tadi sudah disebutkan ada web begitu. Sepertinya kalau saya cari informasi apapun pasti buka Google, buka web begitu. Jadi saya lebih cenderung memilih ini informasi. Terima kasih. Mengapa gambarnya seperti itu ya, Pak? Itu kan gambar, terus terang kalau tiang melihat dari jauh, itu gambar bola dunia animasi ya. Jadi
dibuka, bola dunia itu terbuka, dapatlah informasi begitu. Apa benar begitu? Saya tidak tahu, itu perkiraan saya saja. Ya, prediksi saya saja. Terima kasih. Terima kasih. Ya, World Wide Web itu yang WWW itu ya. Oke. Kalau saya juga menerka ini adalah teks informasi, tetapi untuk, jadi jenjang ya, untuk mungkin anak-anak. Jadi gambarnya itu gambar yang ceria, yang kartun banget begitu ya. Terima kasih. Nah, ini kita melatih prediksi-prediksi kita. Hal seperti ini diperlukan ketika nanti kita memilih menyediakan ini atau tidak gitu ya, untuk dipilih lagi oleh anak-anak, oleh siswa-siswa kita. Kita teruskan ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan yang ini? Kaos kaki bebek bercerita. Fiksi atau informasi? Informasi. Ya, tangan diangkat. Nah, ini banyak yang F, Bu. Menjawab Banyak F. yang F ya. Oke, bagaimana dengan ini? Informasi, Bu. Paling banyak jawabannya Banyak yang informasi. I ya. Oke, nah saya ingin tahu mengapa. Mengapa yang informasi ini? Mas Heri, siap menjawab? Ya, terima kasih. Saya memilih itu informasi karena berupa gambar atau relief yang memberikan informasi tentang masa lalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Dari Dan segi juga gambar, Bu, ya ini ya. Barangkali ada Ya, yang berpendapat gambar. dari segi judul. betul, Dari mari. segi judul. Apakah ada, Bapak Ibu? Dari segi judul dan dari segi yang lain ada Dari segi yang sesuatu. lain, ya. Ada sesuatu yang menandai apakah itu informasi atau fiksi. Barangkali Ibu punya pendapat? Bapak? Silakan, Pak. Melihat gambar ini saya punya prediksi bahwa teks ini adalah teks yang berisi informasi. Yang pertama, seperti pendapat teman tadi bahwa ini adalah relief yang menggambarkan tentang sejarah masa lalu. Kemudian ada lambang-lambang di sana. Sudah tentu ini menggambar, memuat hal-hal yang bersifat informasi. Terus minta maaf kalau judulnya saya tidak bisa baca. Sekalipun mata saya sudah 4. Judulnya kurang besar ya. Saya bacakan ya Bapak Ibu Atau mata sekalian. saya yang kecil, Bu. Terlalu Padahal mata sudah 4. Borobudur, jejak persaudaraan lintas bangsa dalam ekspresi bermusik. Ya. Baik, dari judul yang saya dengar, bukan saya lihat atau saya baca, dari judul ini saya bisa melihat bahwa ini mengandung informasi. Itu saja. Baik, baik. Terima kasih. Nah, Ada satu lagi, Bu, berpendapat, Bu. oh boleh, boleh. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya agak berbeda. Mungkin ini bisa dikatakan fiksi dan juga informasi. Karena ini adalah sebuah cerita fiksi yang dibuat dalam bentuk gambar patung begitu tentang jejak persaudaraan lintas bangsa, yang mana cerita itu adalah cerita fiksi dan sekarang diberi gambaran seperti itu di Borobudur sebagai informasi bagi masyarakat luas. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, baik.
Terima kasih. Nah, prediksi kita bisa bermacam-macam ya Bapak Ibu sekalian, justru nanti kita akan bisa melihat lebih dalam. Nah, di sini juga ada misalnya dari National Geographic Indonesia. Nah, ini juga bisa menjadi tolak ukur prediksi kita. Wah, apa ya ini? Informasi atau fiksi. Satu lagi, informasi atau fiksi Bapak Ibu sekalian? Fiksi apa informasi Bapak Ibu? Bagi gambar, atau judul, tanda-tanda yang lain. Nah, ini sudah ada yang berpendapat Bu? Iya. Kalau Bapak apa? Nah, menurut Bapak adalah informasi. Alasannya kira-kira apa Pak? Menurut saya dari judul di situ tertulis perubahan iklim, ancam lukisan gua tertua dunia di Sulawesi. Ini kan memberikan informasi kepada kita bahwa pengaruh iklim itu juga sangat besar terhadap budaya kalau seperti itu. Terima kasih. Dari segi judulnya katanya ditandai mengindikasikan bahwa itu adalah sebuah teks informasi gitu ya. Demikian Bu Mega. Terima kasih. Mungkin juga ditambah ada CNN gitu ya. Ya. Itu semakin membuat kita Menguatkan yakin. ya, menguatkan. Iya, ini informasi ini CNN gitu ya. Forum berita yang luar biasa. Baik, terima kasih. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Dengan ini, mari, apakah ada pertanyaan yang bisa dipilihkan Pak Hadi? Mungkin sudah ada yang menulis sesuatu. Menulis pertanyaan, silakan. Bapak Ibu yang mau bertanya terkait dengan yang disampaikan oleh Ibu Mega tadi. Sejauh ini, ya. Sementara belum ada Bu. Oh ada Bu, ada satu Bu. Ada, Bu. Oh baik. Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Perkenalkan saya dari pengawas Kota Denpasar Ibu. Sangat menarik apa yang Ibu sampaikan. Nama, maaf Ibu. Nama mudah Bu, Ibu Kartini Bu. Wah, ada lagunya lagi ya Pak Bu? Iya, nggih. Ini ada nyontek sedikit Bu. Mari, Namanya silakan. biar populer. Terima kasih Bu. Ini intinya Ibu tadi memaparkan tentang bacaan ekstensif. Jadi sudah kami tangkap jelas seperti apa yang Ibu sampaikan, bahwa untuk menumbuhkan minat baca siswa yang ekstensif ini jauh akan lebih mudah kalau kami prediksi gurunya mengajar di kelas Ibu. Karena persyaratannya adalah memberikan banyak bacaan, kemudian tidak bersifat mengikat, sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki untuk bacaan tersebut, serta sudah pasti akan menumbuhkan rasa senang atau menyenangkan. Kemudian apalagi Bu, bacaan itu berupa fiksi. Nah, yang kami ingin tanyakan kepada Ibu, barangkali Ibu punya kiat-kiat tersendiri karena sudah punya pengalaman yang banyak, apalagi menjadi narsum. Itu bagaimanakah Ibu bisa untuk memberikan kiat-kiat kepada Bapak Ibu guru yang hadir pada saat ini agar bisa menciptakan kondisi seperti itu di pembacaan intensif Ibu. Intensif. Ya, di intensif bagaimana kiatnya supaya guru itu bisa mengajarkan kepada siswa itu bacaan tersebut, bacaan yang ada tagihannya, kemudian tidak sesuai dengan bakat dan minat dipaksakan untuk memahami, ya, karena itu tuntutan daripada kurikulum. Nah, apakah Ibu barangkali punya kiat-kiat itu agar guru-guru kami di sini
yang hadir di sini bisa dengan mudah menyampaikan teks intensif itu Bu, bacaan itu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Kartini. Ada lagunya ya, Ibu kita Kartini. Saya juga ada lagunya loh Bu, nama saya. Ku tatap Mega gitu ya. Nah, Ini ada satu lagi Bu Mega. apa Pak? Satu lagi pertanyaan dari Pak Oh. Robert ini. Mungkin Ya nanti mungkin bisa digabung sekalian ya. nanti siapa tahu bisa dirangkum ya. Jawaban untuk Bu Kartini soalnya cepat itu. Tunggu tanggal mainnya Bu, kita segera Selamat siang Bu Mega. Selamat siang Pak Robert. Ya. Bu, tadi dari tampilan bacaan-bacaan itu tegas kami jawab fiksi atau informasi. Pertanyaan saya begini Bu, mungkinkah dalam satu bacaan ada kombinasi antara fiksi dan non-fiksi atau informasi? Atau dalam buku informasi ada juga fiksinya. Mungkinkah bisa begitu Bu? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Wah ini jawabannya juga mudah ini Pak Robert. Segala sesuatu mungkin ya. Justru saya tantang Bapak Ibu sekalian untuk menemukan. Itu tadi juga sebetulnya pertanyaan yang ingin saya ajukan, yaitu bila tadi ada bacaan fiksi, ada bacaan fiksi yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, apakah ini nggak salah begitu ya? Tetapi sebetulnya kita bisa melihat bahwa di dalam teks fiksi pun ada informasi yang bisa digali, yang bisa diperoleh. Informasi itu mungkin bisa berupa sesuatu yang berupa nilai-nilai luhur, kebajikan. Ya, informasi tidak hanya selalu berupa data, tetapi juga apakah di dalam teks informasi tidak ada fiksi? Nah, ini sangat tergantung kepada bagaimana informasi itu disajikan. Mungkin begitu ya. Nah, ini saya justru akan menantang Bapak Ibu sekalian menjelajah setidaknya ke 3 tautan yang sebetulnya ditugaskan untuk Bapak Ibu jelajah. Dan pertanyaan Bu Kartini itu justru menjadi tujuan sesi ini, Bu. Di sesi ini, terutama nanti di sesinya Bu Mera, Bapak Ibu sekalian itu akan diberi kesempatan untuk unjuk gigi gitu ya, untuk memamerkan, mendemonstrasikan. Sekarang bagaimana nih Bapak Ibu sekalian mengajar mata pelajaran apa, tapi dengan menggunakan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya berasal dari kebiasaan atau kegiatan membaca ekstensif. Bagaimana bisa? Nah, nanti kita juga akan lakukan 2 kegiatan itu sebagai contoh, bukan sebagai trik ya, tetapi contoh bagaimana kita bisa menyatukan MI dan ME. Nah, pertanyaan 2 itu semoga bisa terjawab sementara ini demikian ya. Nanti justru Bapak Ibu sekalian yang bisa menemukan jawabnya sendiri. Terima kasih Bu Kartini dan Pak Robert untuk pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Untuk Kita pertanyaan, lanjut. ya, untuk pertanyaan Pak Robert, mungkin ada satu pernah Pak Robert membaca buku fiksi ilmiah. Nah, jadi ada 2 fiksi, ada ilmiahnya kan. Berarti itu merupakan gabungan antara fiksi dan informasi. Nanti buku yang fiksi ilmiah itu yang seperti apa, judulnya apa, nah nanti bisa Pak Robert mencari di 3 link tadi. Nah, kira-kira mana yang cocok. Demikian. Terima kasih Pak. Mungkin kalau ada yang sejaman dengan saya atau sekarang film itu juga sudah diperbarui,
seperti Star Trek gitu ya, itu kan fiksi tapi ada banyak informasi juga yang bisa kita peroleh dari situ. Nah, itu kan kita kemarin juga belajar ya bahwa literasi kan tidak hanya dari yang tertulis buku, tetapi ada banyak media yang bisa kita manfaatkan. Baik, saya lanjut dulu Bapak Ibu, saya mengejar agar Bapak Ibu bisa menjalani dua jenis aktivitas untuk bayangan apa yang harus dilakukan di dalam merancang kegiatan MI dengan memanfaatkan prinsip-prinsip di dalam ME. Nah, Bapak Ibu, sudah ada tadi yang berhasil membuka? Bagaimana? Sudah semua, Bapak Ibu? Sudah, Bapak Ibu. Sudah. Sudah ya? Nah, bagaimana kesan Bapak Ibu sekalian terhadap 3 tautan yang sudah Bapak Ibu lihat dan saya harapkan dijelajah begitu ya. Ini termasuk kekayaan ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan kegiatan literasi, kegiatan ME dengan tanda petik murah begitu ya. Karena dari link ini sudah beribu bacaan. Bahkan bahasanya bisa bermacam-macam. Tidak hanya bacaannya yang bermacam-macam, genre-nya, temanya, dan juga jenjangnya. Mungkin ada yang mau membagikan pengamatan dari pengalaman jelajah ini. Apakah Bapak Ibu menemukan bacaan berjenjang yang tadi kita lihat di awal sebagai sesuatu yang mesti kita siapkan ya untuk siswa-siswi kita? Ada? Siapa yang sudah menemukan kira-kira teks yang judulnya ini, pengarangnya ini cocok untuk anak kelas sekian misalnya. Untuk siswa SMP, untuk siswa SD, itu kan yang berjenjang, Pak Ibu. Iya. Oh iya. Maaf Bu Mega, ini waktunya tinggal 4 menit lagi. Loh, saya nggak diberi tambahan waktu karena tadi mulainya molor. Ini Nawar nih. Bu Lola ini bagaimana? 15 menit sampai 12.15. Isomanya dikurangi. Apa nanti dilanjutkan? Saya teruskan kalau begitu ya. Kalau misalnya Bu Mega, nanti kita lanjut setelah Isoma sebentar. Nanti kasihan Bu Mera tuh mengurangi mengurangi jatah ya. Jadi mungkin begini, oke kalau tidak mau lebih saya tutup begini aja Bapak Ibu sekalian, ini yang penting ya, bahwa bahan bacaan mungkin bisa saya Oh ya. Iya Bu Mega. Ya, iya, Pak. Ini hasil dari koordinator Bu Lola memberikan kesempatan sampai jam 12.15. Nanti ya, Pak, terima kasih. untuk berikutnya bisa ditambah mundur sedikit ya Bu ya. Oke. Terima kasih. Bapak Ibu saya agak cepat, tetapi semoga Bapak Ibu masih bisa mencicipi kegiatan ya. Kalau tadi Bapak Ibu sempat membuka link, apakah saya stop share dulu, saya ganti bentar ya, kok saya nggak bisa baik saya
Ya, ini news. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa melihat. Ya udah, saya lanjutkan aja ya. Kok saya tidak bisa keluar dari yang ini. Bapak Ibu sekalian, bacaan itu ada yang berjenjang, ada yang tidak ya. Nah, bacaan berjenjang itu bisa karena grafis, salah, bukan bisa karena kita bisa melihat perbedaan jenjang dari bacaan-bacaan yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa jelajah di 3 tautan tadi. Itu faktornya adalah karena kita melihat grafisnya, tulisannya. Biasanya kalau yang untuk jenjang rendah, untuk usia yang lebih muda, itu tulisannya lebih besar-besar. Kemudian tulisannya sedikit, begitu ya. Lalu bahasanya sederhana. Kontennya juga tentu sederhana di sekitar kita sehari-hari begitu. Nanti Bapak Ibu bisa menjelajah yang di pendidikan.id. Biasanya ada juga tulisan ya. Ini untuk 7 tahun ke atas. Yang ini untuk SMA, begitu ada. Ya, ini contoh teks yang bahasanya cukup kompleks untuk bisa dipahami oleh siswa SMP, ya, dan ini bacaan yang tidak berjenjang. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tantang ya untuk langsung ini ya, karena tidak punya banyak waktu. Bapak Ibu bisakah memilih satu teks informasi yang disukai atau yang menarik perhatian Bapak Ibu secara pribadi, yang bertema besar sampah plastik di masa pandemi COVID-19? Silahkan mencari. Silakan dicari, Bapak Ibu. Ya, ambil waktu untuk membaca teks yang dipilih, dan setelah selesai membaca, dilaporkan secara lisan seperti seakan-akan Bapak atau Ibu itu reporter TV. Wah. Mari dilaporkan mungkin 2 hal yang menarik dari teks atau 1 hal baru yang harus diketahui oleh masyarakat, begitu ya. Reporter TV nih. Temanya itu, Bapak Ibu, sampah Tema plastik besar di masa pandemi COVID-19. Ya? Sudah menemukan? Ada pasti banyak ya teks informasi seperti itu. Ambil satu saja, Bapak Ibu. Ambil satu saja untuk dibaca dan dilaporkan. Bukan dibacakan, tetapi dilaporkan. Sudah? Bapak Ibu bisa. Silakan. Sudah, Bapak Ibu? Silakan yang sudah untuk melaporkan. Kita tadi sudah belajar skimming dan scanning ya, Pak ya. Dan scanning. Kita praktikan juga sekalian. Scanningnya untuk milih bacaan, lalu skimmingnya untuk menyiapkan reportase.
Sudah, Pak Edi? Ada yang berani langsung? Siap, Pak Edi? Mungkin satu Dari hal bahasa yang Indonesia? baru. Dari bahasa Indonesia? Silakan. Wah. Iya, sudah. Ada satu lagi, Bu, ini, Bu. Mari. Reporter kita dari TV Mimap. Selamat siang Bapak Ibu, Om Swastiastu, Rahayu. Inilah reporter, kami mewakili reporter dari Mimap 2021 Surabaya. Sampah plastik, saya perkenalkan dulu Bapak Ibu ya. Saya Iman Susante dari Karangasem Bali. Sampah plastik di masa pandemi COVID-19. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang berada di seluruh tanah air, bahwa menurut Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian Lembaga Ilmu Pengetahuan Alam, Agus Haryono, mengatakan bahwa pada masa pandemi COVID-19, salah satu dari dampak daripada COVID-19 sampah plastik ini yang kaitannya dengan COVID-19 adalah akibat adanya belanja online dari masyarakat Indonesia yang selama ini memang agak eksistensinya itu agak tinggi, sehingga itulah menyebabkan penimbunan sampah plastik yang agak lebih banyak. Oleh karena itu harapan pemerintah bagaimana Bapak Ibu sekalian, saudara kita di seluruh tanah air, untuk bisa menekan timbunan sampah plastik. Dan saat ini para pemirsa, bahwa setiap belanja online di supermarket itu sudah disediakan kantong-kantong tas-tas yang bukan dari plastik. Demikian kami laporkan dari ruangan MIME 2021. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan nih. Kayaknya ada satu lagi ya Pak ya. Ada satu lagi Bapak Ibu? Dari ibu-ibu ini barangkali ada. Dari ibu-ibu. Saya tadi melihat ada Bu Sukreni, mana ya Bu Sukreni? Pak Sukreni dari Gadis Bali. Ibu, coba bisa? Nah, coba Ibu. Silakan Bu. Bu Mela. Kalau tidak ada, tidak apa-apa Pak Hadi. Ya, belum. Ini ada satu lagi Bu, satu. Tapi bapak-bapak ini. Bapak-bapak lebih aktif ya. Mari silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Mega. Nama saya Dani dari NTT, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk membaca berita dari TV Mime 2021. Ya, terima kasih. Judul berita hari ini adalah pandemi picu lonjakan sampah plastik. Apakah memang betul selama masa pandemi memicu adanya lonjakan sampah plastik? Menurut suatu penelitian di Surabaya, bahwa memang ada lonjakan dari sebelum dan sesudah pandemi. Perlu kita ketahui bersama bahwa peningkatan jumlah sampah kemasan sebelum dan sesudah pandemi, rata-rata sebelum pandemi itu sebanyak 160 gram per orang per hari, setelah pandemi menjadi 240 gram per orang per hari. Sampah kemasan plastik juga meningkat sebelum dan sesudah pandemi dari 43 gram menjadi 53 gram. Dari itu kesimpulan yang kita ambil bahwa ada lonjakan sampah plastik di masa pandemi. Sekian dan terima kasih. Wow, terima kasih Pak Dani. Ya, ada 2 reporter yang sudah kita dengarkan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kegiatan ME atau MI Bapak Ibu sekalian? Kegiatan Ya. MI apa ME Pak Ibu? Ini kegiatan ME atau MI? Tadi Bapak Ibu melihat ya. Kalau I sini.
Bapak Ibu memilih bacaannya sendiri kan? Ya. Ya, itu adalah sebuah prinsip dalam ME yang kita pakai tadi. Tetapi ini kira-kira pelajaran apa ya? Kalau kegiatan ini kita taruh di dalam konteks sekolah, ini kira-kira mata pelajaran apa ya yang mendiskusikan atau punya topik sampah plastik di masa pandemi COVID-19? Kira-kira mata pelajaran apa Bapak Ibu sekalian? Apa Ibu? Bahasa Indonesia, IPA bisa ya IPA ya? Bahasa Indonesia dan IPA katanya Bu. Oke. Matematika bisa enggak ya? Bisa. IPS bisa ya IPS? Bisa IPS Bu. Bisa ya. Matematika tadi kalau pakai reportasenya Pak Dani kan bisa disuruh menghitung mungkin berapa persen peningkatannya dan mungkin begitu kalau terlalu kecil untuk SMP kelas 1 mungkin ya. Ya, Bapak Ibu sekalian ini adalah contoh bagaimana kegiatan ME ini kegiatan pasca bahasa yang kita pakai untuk mungkin mata pelajaran yang tadi Bapak Ibu sudah sebutkan, bisa untuk yang ini, bisa untuk yang ini. Jadi yang ditanyakan Bu Kartini tadi mungkin ini sudah bisa agak terlihat sedikit ya. Kira-kira apa rancangan kelas yang Bapak Ibu akan buat sehingga kemudian para siswa itu bisa melakukan reportase tadi seperti yang kita lihat tadi ya. Nah, ini kira-kira bakalan siswa-siswanya senang enggak ya? Kalau mereka disuruh cari bacaan sendiri dengan tema ini, lalu dibaca, lalu dilaporkan dalam bentuk podcast atau dalam bentuk vlog atau bikin poster. Kira-kira siswa-siswa akan senang atau tidak? Nah. Ini jawabannya Pak Komang ini aneh ini Bu. Gimana Pak? Siswa yang rajin akan senang Bu ini. Nah, Kalau siswa yang tidak rajin ini kebetulan. Iya. Ini virusnya ini Pak. Kalau yang nggak rajin, kalau kita terus lakukan hal-hal seperti ini sambil kita dampingi, lama-lama mereka akan tahu bahwa inilah yang memang diharapkan harus saya lakukan. Lalu mereka ya pertama-tama ogah, lama-lama ya. Nah, kan kamu boleh milih bacaan terserah yang kamu suka, tapi temanya ini boleh didiskusikan dengan saya gitu. Nah, tapi Bu Kartini, Bu, kalau misalnya nanti sudah ada yang tampil di dalam misalnya dimasukkan vlog gitu ya, ada yang temannya yang tampil, mungkin yang semula ogah-ogahan itu akan tertarik juga. Betul. Tampil gitu ya, dia berusaha Betul. untuk mencoba bagaimana temanku bisa, saya kok tidak bisa kan gitu ya. Dia akan dorong, jadi memotivasi teman-teman yang lain. Saya kira begitu, Mega. Betul, betul. Jadi dia juga disuruh memilih kegiatannya deh. Kalau nggak mau reportase di vlog, mungkin kalau ada yang malu, atau malah ada yang pengennya vlog gitu ya. Nah itu mereka juga bisa memilih sendiri medianya. Media mendemonstrasikan unjuk bacanya gitu ya, hasil bacanya. Nah Bu Kartini kira-kira seperti ini, kalau tadi ditanyakan trik-trik, nah ini sebetulnya bukan trik-trik ya, tapi ini adalah sesuatu yang kita bisa rencanakan. Nah yang perlu adalah kita mungkin menyediakan bacaan yang sebanyak-banyaknya tadi, tetapi kita juga memberdayakan siswa untuk memilih bacaannya sendiri. Nah, ini ada cara sederhana, yaitu dengan 5 finger rule. Kalau dalam satu halaman gitu ya, mereka boleh membuka halaman terserah yang mana. Dalam satu halaman
mereka itu menemukan kata sulit satu saja, wah itu terlalu mudah gitu ya. Kalau sudah ada dua, itu perfect choice gitu ya. Itu bacaan yang pas untuk Anda. Tidak terlalu mudah, tapi juga tidak terlalu sulit. Malah nanti Anda jadi belajar lebih, tambah pinter gitu ya. Kalau 3-4 kata yang sulit sudah ditemukan di dalam satu halaman, gitu ya. Mau coba enggak? Mau dicoba dulu, nanti kalau terlalu sulit, letakkan, ganti yang lain. Ya, give it a try. Silahkan dicoba. Kalau ada 5 atau lebih kata sulit dalam satu halaman, itu baru satu halaman, bacaan itu terlalu sulit. Jangan. Kalau nanti dipaksakan, malah motivasi siswa untuk membaca berikut-berikutnya menjadi turun. Ini merugikan. Jadi guru jangan memaksakan materinya ini sama semua. Nah, itu kan bukan prinsip ME ya. Tetapi pilihlah bacaan. Nah, ini adalah beberapa hal yang menjadi dasar sebelum nanti Bapak Ibu dengan Bu Mera akan mencoba beberapa kegiatan lain, dan di akhir nanti Bapak Ibu diminta untuk mendesain sebuah pembelajaran yang mime banget gitu ya, yang gandengan, yang integrasi antara MI dan ME khusus untuk pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Entah pakai KD berapa begitu nanti ya, silahkan. Begitu dari saya Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk waktu berharga ekstra yang diberikan. Semoga berikutnya nanti Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ME. Terima kasih. Terima kasih Saya Bu serahkan Mega. kembali kepada Pak Hadi dan Bu Tepuk Lola. tangan untuk Bu Mega ya. Terima kasih Bu Mega. Bapak Ibu, nah sekarang dari tip-tip yang diberikan tadi terasa bahwa tidak ada alasan lagi kita menyatakan di sekolah kita tidak ada buku bacaan ya. Karena semua sudah tersedia, dari 3 link tadi sudah banyak alternatifnya. Baik Bapak Ibu, waktu sangat berharga saat ini. Kita akhiri kegiatan kita. Selamat untuk menikmati acara Isoma. Semua sudah disediakan di depan kita. Saya akhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu dan Ada pengumuman, Bapak, Bu? Isomanya sampai 13.30. Nanti kita akan berjumpa kembali lanjut dengan Pak Hadi dan Bu Mera jam 13.30. Oke. Jadi makannya tidak perlu buru-buru ya, masih cukup waktunya. Untuk yang mau sholat juga mungkin masih sempat.